Ninggalin zona nyaman demi rokan hilir. Kisah nyata pengabdian Karmila Sari. Pernah kebayang nggak mengorbankan karir bisnis yang udah nyaman demi balik ke daerah yang jalanannya masih berdebu dan penuh guncangan? Kenalkan, ini dia Dr. Hajah Karmila Sari, Sri Kandi Riau yang sukses merebut hati 90.000 pemilih di dapil neraka dan melenggang mulus ke Senayan sebagai anggota DPR RI. Pertanyaannya, gimana cara seorang perempuan muda menembus kerasnya dominasi politik daerah? Yuk, kita bedah kisah inspiratifnya. Karmila lahir di Duri tahun 1982. Ayahnya itu pengusaha sukses, tokoh besar di Riau. Secara finansial, wah, lebih dari cukup. Tapi, jangan bayangin dia tumbuh jadi anak manja. Di kamus keluarganya, kata privilege itu sengaja dihapus. Ayahnya punya prinsip. Karakter pemimpin sejati itu dicetak dari kerasnya realita. Bahkan setelah tamat S1 di Universitas Tarumanegara, Karmila punya mimpi besar buat kuliah ke luar negeri. Tapi apa yang terjadi? Ayahnya memveto alias menolak mentah-mentah. Alasannya, khawatir budaya pergaulan bebas mencabut akar nilai budaya Melayu dan agamanya. Marah? Enggak, Karmila justru meresponnya dengan rasional. Ia buktikan kecerdasannya dengan masuk kuliah S2 Magister Manajemen di Universitas Indonesia Jakarta. Lulus S2, Karmila hidup nyaman mengelola bisnis keluarga, dari SPBU, perkebunan, sampai properti. Masa depannya udah terjamin banget. Tapi tahun 2009, sebuah telepon mengubah segalanya. Ibunya menelepon, bilang kalau keluarga butuh perwakilan politik untuk rokan hilir. Batas pendaftaran KPU udah mepet. Tanpa pikir panjang, insting pelindungnya muncul. Dia tinggalkan kenyamanan, pulang ke Riau, dan gabung sama Partai Golkar. Tantangannya gila banget. Karena di pikiran saya, toh juga kalau gagal jadi sejarah hidup. Kalaupun menang, alhamdulillah, artinya saya dikasih kesempatan untuk berbuat. Gitu. Dia turun ke rokan hilir, masuk ke kampung-kampung, ngobrol sama nelayan dan petani sawit. Banyak politisi senior yang meremehkan, menyebutnya cuma anak bawang yang numpang nama bapaknya. Tapi Karmila membalasnya bukan dengan koar-koar marah, tapi dengan kerja nyata. Masuk ke DPRD Kabupaten Rokan Hilir di usia 27 tahun, dia dikepung politisi laki-laki senior. Tapi, latar belakangnya di IT dan manajemen bikin dia jago banget bedah angka APBD. Kalau yang lain sibuk interupsi suara tinggi, Karmila pakai data dan logika buat bela infrastruktur desa. 5 tahun sukses di kabupaten, dia naik kelas ke DPRD Provinsi Riau di tahun 2014 dan 2019, bahkan dapat suara terbanyak. Hebatnya lagi, di tengah kesibukannya memimpin fraksi dan jadi pimpinan komisi, dia sukses menyelesaikan pendidikan S3 Doktoral Kebijakan Publik di Universitas Brawijaya. Jadi satu-satunya ketua fraksi perempuan di Riau yang bergelar doktor saat itu. Paket komplit, cerdas, praktis, dan berani. Saya sebenarnya kami tinggalnya di Duri itu lahir masih kecil-kecil sih, TK yang baru saya pindah ke tahun 85. Saya pindah ke Pekanbaru, TK Pertiwi waktu itu kan. Setelah itu kita memang besarnya di Pekanbaru, begitu kuliah S1, S2, S3 baru saya di Jakarta. Di Bagan itu hanya sekedar jalan-jalan, kan sering orang tua kan suka ngajakin ke Rohil. Jadi apapun cerita kami tuh tetap pulang ke kampung. Pulangnya kampung kita memang sebenarnya Rantau Bais sama di Teluk Pulau itu kan kampungnya mama. Kalau Rantau Bais kan kampungnya ayah. Itu pasti itu sekali setahun ada yang nikah. Kita selalu diajak sama orang tua untuk ke kampung supaya masih dekat dengan keluarga kan. Nah, cuman pas waktu yang ke Bagan itu ya biasa. Kita kan suka jalan namanya ibu kota Rokan Hilir, ya pasti kita ke ibu kotanya, jalan-jalan segala macam. Nah di situ mulai. Kalau awal pasti gampang lah, nama sesuatu yang baru ya kan. Apalagi itu mengurus orang banyak. Terus identiknya kalau DPR itu kan harus sudah berumur, ya kan, bawaannya orang tua, gaya laki-laki. Nah ini kan perempuan masih muda, terus apalagi kan saya udah lama nih nggak pulang ke kampung, karena budaya di kota sama di kampung kan beda. Mereka mungkin lebih ada bahasa-bahasa yang mungkin lebih ceplos-ceplos, terus bagaimana di sana itu kondisinya orang masih ada waktu gitu untuk saling bercerita. Kalau di kota kan semua sibuk kerja masing-masing. Nah, jadi beberapa seperti itu. Ditambah lagi kan dominan itu kan laki-laki semua. Nah, saya kan perempuan hanya beberapa dulu ya waktu di tahun 2009 itu. Nah, itu tentunya alhamdulillah karena memang orang tuanya tokoh. Malah lebih lucu lagi,
orang itu lebih hormat, bukan saya memperkenalkan diri jadi anggota DPRD Kabupaten waktu tahun 2009, malah hormatnya, oh anak Pak Bistamam ya, malah lebih mereka tuh respect simpatinya ke sana. Jadi saya bingung, berarti kalau begitu DPR-nya nggak terlalu sesuatu yang wah di sini, bukan sesuatu yang bagaimana, jadi malah melihat sosok siapa orang tuanya gitu. Berarti saya syukur saja, berarti alhamdulillah berarti ayah ini image-nya bagus, berarti sama orang di sana juga bagus ininya relasi dan lain-lainnya gitu. Ya saya jadi menilainya dari sisi itu. Ya karena kami kan keluarganya tidak dibiasakan ayah dengan kemewahan. Terus saya juga tidak membiasakan dengan manja. Ya kamu kalau mau ya udah sana cari gitu. Terus udah gitu juga kita nggak pernah tuh yang misalnya ya minta ini langsung disetujui. Ya ini itu nggak pernah seperti itu. Jadi kita tuh yang dia lihat kesungguhan kita tuh sampai mana. Gitu. Kalau memang sungguh-sungguh seperti itu dia baru pelan-pelan dia kasih gitu. Ya sama saya juga dulu kan awalnya habis lulus dari S1 pengennya kan sekolah di luar negeri. Tapi karena ya mungkin maklum lah pemikiran orang tua. Kalau perempuan kan ya takut pergaulan bebas di luar negeri dan lain-lain kan. Jadi akhirnya ya sudah saya lanjut di S2-nya di UI. Ya jadi pertimbangannya tuh berbeda. Jadi kami tuh tidak dibiasakan dengan hal yang manja, terus juga sesuatu kemewahan itu tidak dibiasakan. Sehingga kita mencoba bagaimana dengan yang diberikan ayah kita bisa survive, terus kita juga bisa berkoordinasi sama orang. Jatuhnya kan jadi kita minta tolong, sehingga kita juga terbiasa berkomunikasi gitu. Puncaknya ada di pemilu 2024 kemarin. Di Dapil Riau 1 yang medannya sangat luas, Karmila meraup hampir 90.000 suara. Sekarang, dia duduk di Komisi 10 DPR RI. Gaya kerjanya tetap sama, silent action alias kerja dalam diam. Buktinya, baru-baru ini dia sukses menyalurkan 12.000 beasiswa program Indonesia Pintar PIP buat anak SD sampai SMK di Riau, plus beasiswa buat ribuan mahasiswa. Semuanya demi memajukan SDM Riau supaya nggak dianaktirikan sama pusat. Tapi dari semua gemuruh lobi politik di Senayan, tahu nggak apa sumber kekuatan aslinya? Keluarganya. Begitu sampai di rumahnya di Pekanbaru, dia kembali jadi sosok ibu dan istri. Dukungan penuh dari sang suami, Bapak Ervin Abdel Ghaffar. Jadi jangkar yang bikin Karmila tetap membumi dan waras di tengah ganasnya politik ibu kota. Kisah Dr. Hajah Karmila Sari membuktikan, perempuan dengan prinsip yang teguh nggak akan bisa ditundukkan oleh sistem yang patriarkis. Gimana menurut kamu? Apa satu pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kisah Ibu Karmila? Yuk kita baca selengkapnya di goriau.com.